damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Maida Saluna. Firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amir di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amir dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Berbuat baik untuk orang yang baik itu hal yang biasa. Itu kayak mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu juga hal yang biasa. Tetapi mengasihi, berbuat baik bagi orang-orang yang menyakiti, yang memusuhi kita, baru luar biasa. Amin. Berbuat baik, melakukan yang baik, melakukan kasih bagi orang-orang yang melakukan ketidakbaikan bagi kita, atau kita katakanlah bagi pengkhianat-pengkhianat, itu yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dipertontonkan oleh Daud. Daud mampu mempertontonkan, mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupannya dengan mengembalikan kemanusiaan keluarga Saul, dengan mengembalikan
kemanusiaan keluarga Saul. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah jantung kekristenan. Itulah jati diri kekristenan, karena itu perintah Allah. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuh. Nah, jika ini bisa kita pertontonkan dalam kehidupan kita, maka kita sampai kepada level sebutan orang Kristen kelas dunia. Walaupun tidak semudah mengucapkan, tapi itu sesuatu keharusan yang harus kita lakukan. Daud mengasihi anak orang yang mau membunuhnya, yaitu Saul. Dalam perjalanan hidup Daud, Saul itu tidak pernah melakukan sedikit kebaikan kepada Daud, tapi mengancam membunuh. Tetapi anak Saul, Jonathan, bersahabat, marah reale dengan Daud. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam fakta realita, kita juga seperti anak Jonathan ini, cacat. Dia itu cacat rohani. Tetapi itulah yang dilakukan Allah. Dia datang ke dunia ini mencari orang-orang yang tersesat, mencari orang-orang yang terbuang, mencari orang-orang yang terpinggirkan, dan Yesus datang untuk memanusiakan kita, sehingga kita menjadi peserta arak-arakan dalam jamuan Kristus, seperti yang dilakukan Daud. Dia mengajak untuk duduk makan bersama, duduk makan bersama. Secara umum, orang miskin, orang cacat, kurang mendapat tempat dalam tatanan kehidupan masyarakat, kurang mendapat tempat. Seolah-olah orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang tergusur, teraniaya, terpinggirkan, termarginalisasi. Mereka seperti terbuang. Itu yang dikatakan tadi, siapakah hamba ini? Kenapa engkau berkenan dengan seekor? Dia tunjuk dirinya sebagai seorang binatang. Siapakah aku? Tetapi dalam Injil Lukas pasal 4, Yesus jelas mengatakan, Roh Tuhan ada padaku karena aku telah didekati untuk membebaskan orang-orang yang teraniaya, terpinggirkan, dan tersingkir. Bapak Ibu saudara-saudara, nas kita ini sederhana sebenarnya, mengajak kita agar orang-orang percaya berkewajiban memperhatikan, memperlihatkan, mempraktekkan kasih Yesus dalam semua aspek kehidupan kita tanpa terkecuali. Inilah yang menjadi suatu perenungan kita. Bagaimana kita dalam hidup kita ini mempraktekkan, memperlihatkan kasih Kristus bagi semua orang, walaupun kita tersakiti, walaupun kita terpinggirkan.
walaupun kita tidak mendapat tempat bagi orang lain, tapi berkewajiban hidup dalam kasih. Mengapa Daud mampu melakukan itu? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa Daud mampu mempertontonkan, melakukan, mempraktekkan kasih itu? Pertama, Daud menyadari kasih Tuhan, karya Tuhan dalam perjalanan hidup. Kita lihatlah perjalanan hidup Daud. Dari seorang gembala ternak sampai kepada raja. Dari orang yang dianggap tidak ada apa-apa, tapi Tuhan berkarya dalam hidup Daud sehingga dia sampai kepada raja. Bukan berarti tidak ada permasalahan pergumulan dalam kehidupan Daud. Tapi itulah dasar dia mempraktekkan kasih itu, karena dia sudah menikmati kasih Allah. Jadi kita mau mengasihi orang karena kita telah lebih dahulu menerima kasih Allah. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Kita mengasihi karena Allah lebih mengasihi kita. Oleh karena itu, satu poin yang perlu kita lakukan, yaitu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kecemburuan, tetapi harus ada dalam kurungnya, tidak membiarkan kebohongan. Bukti orang yang sayang, yang mengasihi, bukti orang itu harus terlihat, tidak membiarkan kezaliman terjadi, tidak membiarkan kebohongan tetap menjadi kebohongan, tapi harus dilihat fakta bukti, baru kita mengasihi. Atau dengan kata lain, bagaimana kita menaruh kasih menyingkirkan sakit hati, menaruh kasih menyingkirkan sakit hati. Karena mau lagi, mau naruh boleh naruh, mau lu. Iyo kalau dokter sok itu dalam tu mau. Itu poin pertama, mengapa Daud mampu hidup mengasihi. Lalu yang kedua, mengapa Daud mengasihi keluarga keturunan Saul? Karena Daud adalah orang setia akan perjanjian. Kan Daud berjanji dengan Yonatan. Bukalah 1 Samuel 20 ayat 15. Mengapa dia melakukan itu? 1 Samuel 20 ayat 15. Memang agak mau kalau kita pun hanya sekarang aja. Saya juga begini dan saya di saya harap tahu ini saya ini. Jangan mau lah dengan masuk ini. Kalau kena nak air buat kau nggak dapat jamu. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanmu sampai selamanya. Dan apabila Tuhan meringankan setiap orang dari musuh Daud dan musuh. Janganlah kamu memutuskan kasih setiamu kepada keturunanku. Berarti Daud ini adalah orang yang komit akan sebuah perjanjian. Sehingga dia mencari anak Yonatan ini karena janjinya. Dia tidak hanya mencari, bahkan mengembalikan semua harta Saul kepadanya. Inilah tindakan memanusiakan manusia. Tindakan memanusiakan manusia.
Dan yang ketiga, kenapa Daud mampu? Daud tidak lupa kacang akan kulitnya. Siapa dia dan apa dia? Tetapi kalau kita lihat konteks kehidupan kita saat ini, banyak janji tinggal janji. Kamu mengurus kampanye ala lau DPR tadi, lau pejabat, luar biasa janji. Tetapi setelah dia duduk, kau yang berjanji, kau yang menikah. Tetapi Daud tidak seperti itu. Setelah dia duduk menjadi raja, janjinya tidak pernah dia ingkar. Kita mau karena lamar rumah tangga di tahun berjanji lahir. Daud doho mengaju surah pemurang para nenek kan. Sahabat boleh lu siapa tadi? Diberi. Sama susah tadi nggak. Janji. Jika ada perjalanan naik turun kehidupan kita, keluarga kita kembali kepada janji. Ingat janji itu. Jangan pernah lupa janji. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, disabilitas rohani masih ada saat ini. Jika tema kita ini peduli kepada disabilitas di Babel, tapi kita mau melihat disabilitas rohani saat ini, yaitu kesadaran yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, Dia mencintai Yesus, tapi tidak mampu menguasai dirinya. Banyak sekarang disabilitas rohani, cacat rohani. Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Pendeta yang bertanggung jawab akan itu. Alai memang adong boleh memang sukana. Nani hamolongan sudah kita kasihi, sudah kita lakukan perbuatan baik, tetapi dia tidak pernah menyadari dirinya. Dan disadari kesalahannya, dari dia itu kesalahan itu pangkat. Tetapi kita lihat Mephi Passer di sini, dia sadar siapa dia, siapakah hamba ini. Dia menyadari. Jika kita tidak menyadari diri kita di hadapan Allah, jangan harapkan kita diselamatkan oleh Allah. Kasih Allah itu harus kita respon dengan menyadari diri kita. Aku ini adalah orang berdosa. Sehingga kita akan dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, melakukan yang baik. Dalam epistel kita itu jelas dikatakan, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang yang terpinggirkan. Mengapa Yesus mengatakan, jika engkau melakukan yang baik, mereka tidak dapat membalas itu kepadamu, maka engkau akan mendapat balasannya dari Tuhan. Melakukan yang baik itu mendapat balasan dari Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan yang baik supaya kita mendapat balasan, ingat, upahmu tidak ada di surga. Asal nama pesta iya deh. Mulu roh itu pestaku, roh dan pikirannya anak Kristus semua. Tetapi lakukanlah tanpa mengharapkan balasan. Hadir. Boleh nak doa, jangan kuna maju kami jadi beritahu.
Asal Robert jauh jauh binanggur atau motivasi itu masalah. Karena dia dulu itu nggak pakai opi. Itu contohnya kan. Ada yang menurut kamu yang itu kemudian ketika asal somona kata mantap menjadi kayaknya asal maksana buat kita. Sebelumnya harus pakai opi nak foto. Itu aja setelah kita tadi. Jika engkau melakukan yang baik, harus kita melakukan kasih kepedulian tanpa pamrih. Karena kita mengharapkan upah kita dari surga. Tahu di mana sono? Mulu-mulu tahu kita. Tahu di mana membagi makanan untuk orang-orang jalanan. Adik, contohnya ulang tahun pernikahan kami akan makan bersama dengan yatim piatu. Ulang tahun kelahiran kami akan makan bersama dengan para janda-janda. Contohnya kan bisa kan? Karena yang semua kan? Ya suri ulangi tamangan ke restoran. Kalau kami makan akan kami sisihkan sebagian untuk orang-orang yang tidak. Pemulungan kita restoran, Roma lupa nih saya dari kalau Daud tidak, justru dia mengangkat engkau harus satu meja duduk makan bersama. Itulah tingkat kesulitan kita mentransfer kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, mengajak agar kita hidup dalam kepedulian, solidaritas bagi orang-orang kecil, serta hidup dalam kasih, melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Analoginya, kita melakukan kebaikan karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Amin. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Artinya kedekatan kita kepada Allah harus terpancar melalui kasih dan kebaikan kepada semua orang. Harus terpancar bagi semua orang. Yang terakhir, apa manfaat rasa peduli kepada sesama atau kepada kaum disabilitas? Apa manfaat? Di sini ada foto hari peringatan disabilitas internasional tanggal 3. Alam hari Balikin, terutama hari Balikin di tanggal 3. Balikin deh. Gimana? Anggun atau hari internasional disabilitas 3 Desember. Terutama itu kata Saru pada hari ini tanggal 3. Hari Bapak? Emak. Hari Bapak ada juga. Nasional reok kamu. Hebat tuh mau kayak gitu. Hari Bapak juga. Nah, apa manfaat melakukan itu? Pertama, manfaatnya menumbuhkan sikap aura positif dalam diri kita serta mengurangi rasa egoisme. Jika kita bangun kepedulian, kepekaan, solidaritas bagi semua orang, akan menumbuhkan aura positif dalam hidup kita. Jika kita tidak mampu peduli, maka aura negatif akan tetap muncul. Dan yang kedua, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Coba kamu majo unak-unak sadari. Bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang tidak makan satu hari itu? Jadi kita peduli, kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita mampu mengurangi beban
orang lain. Jika kita tidak mampu membahagiakan orang lain, jangan turut serta menambah beban orang lain. Jika kita tidak mampu membahagiakan orang lain, membuat orang lain bersuka cita, minimal kita tidak menyakiti orang lain. Minimal jika kita tidak mampu, karena kita harus mengurangi beban orang lain. Karena itu manfaat solidaritas itu membuat orang lain bersuka cita, menumbuhkan bibit keharmonisan. Jika kita peka peduli dengan orang lain, maka keharmonisan akan tercipta. Karena tetangga kesulitan, apalagi kita tinggal di tengah-tengah di kemajemukan. Jika kita peduli di lingkungan kita, maka keharmonisan di lingkungan itu akan tercipta. Dari bunyi kita sesuatu marah-marah di lingkungannya aja akan tercipta. Lalu yang keempat manfaatnya memperbanyak teman, mempererat dari persaudaraan. Kepekaan kepedulian akan menambah teman kita. Egoisme, kesombongan akan menghilangkan teman kita, supaya teman kita baik. Nah, oleh karena itu, saya baca satu buku tentang persahabatan. Apakah itu juga saya kurang tahu, karena saya tidak bahasa. Persahabatan yang dibangun dalam kasih Tuhan adalah persahabatan yang berdampak positif bagi orang lain. Persahabatan yang dibangun dalam kasih Tuhan adalah persahabatan yang berdampak positif bagi setiap orang lain. Tetapi persahabatan yang dibangun dalam kebencian akan berdampak buruk bagi orang lain. Jadi mulu marah kita bersahabat ala itu bani. Jangan ada ketepenet di sana. Kedekatan kita kepada Tuhan membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Karena banyak orang yang termarginal, terpinggirkan. Kalau HKIP sudah lama melakukan ini. Mulai kenalan di sekitaran Turba dan Budi, Persea pasti tahu ada di situ Kota Salem namanya. Dari dulu bahwa penyakit kusta telah dirawat dari itu. Jangan-jangan luasnya kayak gini di banyak orang Aceh di sana. Disatukan asrama ada di sini. Dan sampai sekarang masih ada pertemuan, tapi tidak ada lagi orang-orang yang penyakit. Dia boleh hidup, asal apa yang kayak gini, pergi mesti. Apalagi kalau dia kayak mana ada berbuat dengan kayak gini. Sebelum Indonesia merdeka, Kota Salem itu sudah ada menampung orang-orang. Jadi pembukaan Kota Salem ini nggak guna soal aktivitas, karena dia sibuk, dia tinggal di sini. Hepatah juga ada, peduli dengan orang-orang yang cacat. Dan orang ingat muka di hepatah, semua sekarang ditampung di hepatah. Tapi juga ada panti asuhan, dan ada orang tua angkat bermulia. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan rasa kepedulian. Siapa yang mau menolong mereka kalau tidak kita? Gereja harus memikirkan seperti itu, menolong orang-orang. Ya kalau batuk dia mau pergi dia malu juga. Akhirnya gue salah mengulau karena kita bersama-sama dengan semua jemaat. Pertama, nak anau menukul marna kalau berita tahu ni ada. Kalau masa makna, ayo itu kita tombal dengan Allah. Ayo kita.
Coba kalau kita bernatal dengan orang-orang di dunia, dengan memberi sembako untuk orang-orang yang bukan, itu Natal itu bagus. Tapi Natal itu begitu oleh seluruh Natal 20 juta kan? Makanan, servis publik, transport publik, juga berarti tidak tertahan. Tapi marilah kita bangun keberkahan, kepedulian, melakukan yang baik bagi orang yang baik itu hal yang biasa. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu juga hal yang biasa. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita baru luar biasa. Pilih menjadi orang biasa-biasa saja atau menjadi orang luar biasa. Mana kita pilih? Orang yang marilah kita praktek. Mari kita sesama peduli satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang berlaku kasih, melingkirkan kebencian, agar kami peduli dengan sekitar kami, dengan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dan kami mengasihi, itu karena Tuhan telah mengasihi kami. Kami mau menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kami mau turut melakukan segala perbuatan-perbuatan kebaikan. Jika kami melakukan yang baik, kami tidak mengharapkan upah dari dunia ini, tapi kami akan mengharapkan upah dari surga. Dan kami ikut arah-arahkan dalam jamuan kasih Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus